Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI, sebelum tonton video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Aira Project, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami bersemangat share informasi-informasi menarik yang belum teman-teman ketahui. Oke, kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwa untuk mengajukan sebuah pinjaman itu harus ada syarat dan prosedur yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Nah, di kesempatan kali ini, tentang cara mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI akan saya bahas secara detail. Yang pertama yaitu penyalur KUR. Jadi Bank BRI merupakan salah satu penyalur KUR. Apakah penyalur KUR itu cuma Bank BRI saja? Jawabannya tidak. Karena ada berbagai lembaga instansi perbankan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan dana KUR ini. Jadi dana KUR itu adalah sebuah proyek dari pemerintah untuk membantu UMK atau yang punya usaha butuh tambahan modal dan butuh dana segar. Maka pemerintah mensubsidi pinjaman KUR. Nah, subsidi itu apa? Subsidi itu yaitu bunga, teman-teman. Jadi misalkan tadinya bunga 1% disubsidi pemerintah jadi 0,8%. Jadi KUR itu dibayar oleh pemerintah disubsidi bunga 0,8%. Sisanya untuk banknya sendiri. Nah, selain itu bank apa saja sih yang bisa menyalurkan KUR selain BRI? Nah, di sini ada Bank BNI, Bank BTN, kemudian bank daerah. Kalau bank daerah meliputi Bank DKI, Bank Jateng, Bank BJB, Bank Jatim, kemudian koperasi. Ada beberapa koperasi yang bisa menyalurkan KUR di BRI, tapi saya kurang tahu untuk suku bunganya yang disalurkan itu berapa ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah kenapa Bank BRI harus teman-teman tuju menjadi penyalur KUR. Nah, jadi Bank BRI itu sudah sejak tahun pemerintahan SBY ditunjuk sebagai salah satu bank yang wajib menyalurkan KUR. Makanya kenapa saya selalu menyebut KUR BRI, dikarenakan Bank BRI ini telah sangat kompeten dalam menyalurkan dana mendanai pinjaman KUR BRI. Nah, jadi tidak diragukan lagi dong tentang bagaimana kiprah BRI dalam menyalurkan KUR. Nah, itu adalah salah satu mengapa BRI menjadi bank yang utama dalam menyalurkan KUR dan mungkin bank yang paling banyak menyalurkan KUR ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kenapa BRI menjadi penyalur terbesar. Yaitu tadi seperti yang saya awal katakan bahwa BRI menjadi bank pertama yang dulu dipercaya pemerintah untuk menyalurkan pinjaman KUR. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu sejarahnya, kita beralih ke syarat-syarat KUR. Di mana syarat-syarat KUR itu sebenarnya simpel sih teman-teman. Namun beberapa komentar yang sering saya terima bahwa kenapa sih kok lama sekali pencairannya. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu benar menyalurkan KUR. Namun banyak antusias orang-orang yang mendaftar pinjaman KUR di Bank BRI ini membuat marketing atau mantri BRI ini merasa kewalahan. Nah, jadi kewalahan menghadapi tumpukan berkas KUR yang harus mereka survei. Jadi survei itu harus mereka datangi secara door to door. Dan pinjaman teman-teman itu apakah bisa tanpa disurvei? Nah, jawabannya itu tidak, karena pemerintah ingin tahu lewat BRI apakah benar teman-teman itu butuh pinjaman, apakah ada usahanya atau tidak. Perlu saya garis bawahi bahwa syarat utamanya itu adalah teman-teman sekarang ini wajib punya usaha minimal berjalan 3-6 bulan. Nah, syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI, yang pertama itu teman-teman harus punya KTP, harus sudah e-KTP. Jadi yang sudah lama itu tidak bisa ya. Jadi harus sudah elektronik KTP atau KTP suami istri. Kalau teman-teman berusia 17 tahun sudah menikah, silahkan mengajukan KUR. Tetapi kalau teman-teman belum berusia 21 tahun,
Nah, mohon maaf, ini jadi belum bisa diajukan. Nah, jadi KUR itu selain sudah berkeluarga atau sudah mempunyai pasangan, juga sudah berusia 21 tahun. Kalau semisal teman-teman sudah berusia 21 tahun belum menikah, nah teman-teman bisa juga untuk mengajukan pinjaman KUR BRI dengan melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Nah, jadi KTP suami istri atau berusia 21 tahun, surat keterangan belum menikah, kemudian kakak. Nah, kakak ini wajib ya teman-teman. Jadi sebagai validasi teman-teman nanti untuk bisa memvalidasi keabsahan dari data teman-teman di Capil. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah NPWP. Nah, jadi NPWP ini wajib nggak wajib sih teman-teman. Jika teman-teman pengen plafon besar, ya teman-teman wajib punya. Tetapi kalau misalkan pengen plafon kecil, nggak pakai NPWP juga tidak apa-apa. Nah, artinya kalau teman-teman punya usaha, misalkan itu usahanya cuma UMKM, nah itu tidak perlu besar. Tidak seperti PT yang lapor wajib pajak ya teman-teman. Nah, menurut saya sih gampang banget ya. Teman-teman kan sekarang online juga bisa teman-teman akses untuk pelaporan wajib pajak. Dan wajib pajak itu tidak dikenai biaya pajak. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak dikenai pajak besar. Paling dari pajak daerah itu saja sih. Nah, kemudian bisakah pinjaman KUR tanpa jaminan? Jawabannya itu untuk sekarang ini tidak. Pinjaman KUR itu harus memakai jaminan teman-teman. Nah, kenapa? Karena banyak sekali sekarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dulu sih memang bisa ya, tidak dengan pinjaman, tapi sekarang wajib melampirkan jaminan minimal BPKB motor, BPKB mobil, BPKB truk juga bisa, terus sertifikat tanah, sertifikat rumah juga bisa. Nah, jadi berbagai macam jaminan yang teman-teman bisa ajukan untuk pinjaman KUR di Bank BRI. Kalau tanpa jaminan bisa enggak? Jawabannya itu belum bisa, karena bank sekarang wajib mengikat teman-teman dengan melalui pinjaman agar bertanggung jawab. Nah, ini kan laporan pemerintah gratis tanpa jaminan. Nah, betul. Tapi sebagai penyalurannya, perbankan meminta pertanggungjawaban teman-teman lewat apa diikat melalui agunan itu. Nah, kemudian usaha apa sih yang bisa didanai KUR usaha? Nah, jadi yang bisa didanai adalah usaha yang wajar saja teman-teman. Artinya kalau misalkan teman-teman usahanya karaoke, itu tidak wajar. Makanya tidak bisa didanai KUR ya. Nah, kemudian usaha miras. Lalu usaha benda-benda tajam juga tidak bisa. Jadi usaha yang bisa didanai adalah usaha yang wajar saja. Misalkan toko sembako, pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, itu bisa ya. Mungkin itu saja sekilas tentang bagaimana mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI, lalu tentang syarat-syaratnya, agunannya, kemudian jaminan. Kemudian yang terakhir itu yang saya bahas adalah usaha yang bisa didanai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.